Yo halo guys, apa kabar hari ini? Semoga selalu menegangkan dan mengasihkan ya. Kalaupun ada masalah, nikmati sajalah. Pasti akan ada jalan keluarnya. Oke. Film kita kali ini berjudul Scooby-Doo yang rilis tahun 2002. Mimin yakin kalian semua pasti sudah pernah nonton animasinya kan? Sama seperti di film animasinya yang selalu memecahkan misteri, kali ini Scooby-Doo dan yang lainnya akan memecahkan misteri di sebuah taman hiburan. Penasaran kan gimana keseruan mereka? Kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke Scooby-Doo. Film pun dibuka dengan tertangkapnya gadis bernama Daphne oleh hantu Luna di sebuah pabrik pembuatan mainan action figure. Di sana, teman-teman Daphne yang merupakan detektif hantu sama seperti Daphne sudah bersiap untuk melancarkan aksi penangkapan hantu Luna. Namun, dua dari mereka malah ketahuan saat bersembunyi, yaitu anjing Scooby dan sahabatnya yang bernama Shaggy. Mereka berdua berusaha kabur melewati beberapa mesin yang berbahaya, hingga akhirnya mereka berhasil melumpuhkan hantu Luna setelah berayun dari sisi yang tak terduga. Polisi, wartawan, serta anak-anak berdatangan mengagumi aksi kelompok yang bernama Mystery Inc. ini yang tidak pernah gagal soal menangkap hantu. Saat itu juga terungkap bahwa hantu Luna sebenarnya manusia. Seorang pria tua bernama Smithers yang bekerja sebagai OB dengan motif balas dendam karena cintanya ditolak oleh Pam, reporter seksi di daerah itu. Smithers menggunakan kostum balon yang diisi helium sintesis yang bisa membuatnya terbang seperti hantu sungguhan. Penangkapan Smithers ditutup dengan slogan khas kelompok Mystery Inc., Scooby-Doo. Sebelum pulang, kelompok ini malah berdebat. Velma, si otak cerdas, kesal karena Fred selalu saja mengakui ide yang ia susun. Sementara Daphne kesal setiap penyelidikan hantu ia selalu menjadi tawanan. Shaggy mencoba menenangkan mereka dengan menyebut mereka sebagai kondimen banana split, namun berujung pada pengunduran diri Velma, Fred, dan juga Daphne. Shaggy bersama Scooby terpaksa pulang berdua saja. 2 tahun kemudian, Shaggy dan Scooby tampak menikmati waktu mereka bersama. Tapi tiba-tiba ada seseorang memanggil dari luar. Ia menyampaikan undangan dari Tuan Mondevarius untuk memecahkan misteri di taman hiburan miliknya yaitu Spooky Island dengan bayaran $10.000 ditambah akomodasi dan makan gratis sepuasnya. Scene kemudian berpindah ke bandara. Setelah 2 tahun berlalu sejak bubarnya Mystery Inc., Velma tidak sengaja bertemu kembali dengan Fred. Fred kini sibuk kuliah sambil menulis buku. Sementara Velma bekerja di NASA sebagai tim pengembangan roket pertahanan berkekuatan hydro. Namun tanpa diduga, hari ini mereka berdua terbang dengan tujuan yang sama, yaitu ke Spooky Island. Sebelum masuk ke pesawat, mereka juga bertemu dengan Daphne yang sedang repot mengurus bagasi dengan tampilan serba ungu. Mereka bertiga rupanya sama-sama mendapat undangan dari Mondevarius, si pemilik Spooky Island. Disusul juga dengan Shaggy dan Scooby yang menyamar sebagai nenek-nenek. Meski awalnya terasa berat untuk bekerja sama sebagai Mystery Inc. lagi, mereka semua akhirnya pergi bersama. Di dalam pesawat, Shaggy menawarkan tempat duduk yang kosong di samping Scooby pada seorang gadis bernama Mary Jane. Baru sebentar duduk, Mary sudah bersin-bersin. Mary berkata ia memiliki alergi terhadap anjing sehingga Scooby terpaksa pindah duduk di samping Fred yang membuat naluri anjingnya malah meluap karena melihat kucing yang dibawa penumpang lain. Untungnya penerbangan berjalan lancar. Tim Mystery Inc. bersama seluruh penumpang mendarat di Spooky Island dengan selamat. Mereka disambut langsung oleh sang pemilik pulau, Emil Mondevarius, yang tampangnya sama sekali tidak menakutkan. Mondevarius menjelaskan ia meyakini ada yang meracuni para pengunjung dengan mantra. Terlihat perbedaan yang sangat jelas kelompok orang-orang yang baru datang dengan yang akan pulang. Orang-orang yang akan pulang semuanya berwajah datar dan menakutkan seperti bukan dirinya lagi. Mondevarius ingin tim Mystery Inc. memecahkan masalah ini. Tapi berhubung Mystery Inc. sudah bubar, mantan anggotanya memilih untuk melakukan penyelidikan masing-masing.
Scene kemudian berpindah pada malam harinya di mana Velma berada di lokasi pertunjukan yang dipimpin oleh Engo Tuana bersama asistennya Zarkos. Berbeda dengan pengunjung lain, Tuana gagal menakuti Velma karena Velma mengetahui trik pertunjukannya. Tidak jauh dari sana, Scooby yang sedang berada di restoran mendapat telepon misterius. Orang yang menelpon Scooby menawarkan sekarung hamburger yang katanya sudah diletakkan di dalam hutan berkabut di kegelapan. Tanpa pikir panjang, Scooby pun langsung tancap gas, sementara Shaggy yang juga berada di sana tidak menyadari kepergian Scooby. Ia sedang asyik PDKT dengan Mary. Di saat yang bersamaan, Daphne menyusuri bagian pulau yang tampaknya tersembunyi dan bertemu seorang pria yang sedang melakukan ritual voodoo. Pria tersebut menyarankan Daphne segera pergi dari pulau dan jangan sekalipun mencoba masuk ke kastil Spooky Island. Kembali pada Scooby, setelah menyusuri petunjuk lokasi hamburger, ia akhirnya menemukan yang ia cari. Namun ada monster yang sudah menghadang Scooby di sana. Scooby berlari memanjat pohon hingga ke ujung, yang lucunya justru membuat Scooby berhasil membuat monster itu terlempar jauh. Scooby bergegas memberitahu Shaggy tentang kejadian yang baru ia alami. Namun Shaggy tidak percaya. Sesaat kemudian, Daphne menghampiri mereka bersamaan dengan pamitnya Mary untuk beristirahat. Daphne mengajak Shaggy dan Scooby untuk menelusuri kastil bersamanya. Dengan imbalan akan diberikan Scooby snack. Tapi ternyata Fred dan Velma sudah lebih dulu berada di sana. Karena sudah terlanjur berkumpul, mereka akhirnya bekerja sama berpencar untuk mencari petunjuk. Keberadaan mereka tampaknya diketahui oleh seorang pria kerdil yang kemudian menyalakan listrik kastil, membuat semua properti yang ada di sana bergerak menyerang tim Misteri Inch. Dari seluruh anggota yang paling terancam adalah Velma dan Fred. Mereka dikejar oleh kapak tajam berayun yang terus bergerak mendekat. Velma melempar buku yang ada di ruangan itu saat melihat Fred nyaris terbunuh. Fred terlempar menembus kaca dan tubuhnya tidak sengaja menyenggol tuas yang seketika membuat listrik kembali padam dan semua properti berhenti bergerak. Ia dan Velma mendapati sebuah ruangan dengan beberapa monitor seperti sekolahan yang menayangkan video pencucian otak. Di sisi lain, Daphne menemukan ruangan yang menyimpan sebuah artefak kuno berbentuk piramida yang biasa disebut Daemon Ritus. Sedangkan di sisi lain, sementara yang lainnya berhasil menemukan petunjuk serius, justru Shaggy dan Scooby malah asik bermain perang kentut. Alarm keamanan membuat tim Misteri Inch bergegas berkumpul. Mereka menyamar sebagai properti kastil karena Tuana dan kawan-kawan datang sebelum mereka sempat kabur. Tuana sangat marah mengetahui hilangnya Daemon Ritus. Ia berkata sudah saatnya untuk memanggil bos besar. Entah siapa yang ia maksud. Setelah situasi terasa aman, tim Misteri Inch langsung pergi menemui Mondevarius dan memaparkan petunjuk yang sudah didapat. Mereka mencurigai adanya tindak pencucian otak yang diduga dilakukan oleh salah satu tersangka berikut. Tuana yang meyakini Spooky Island penuh sihir, pria voodoo yang melarang Daphne memasuki kastil, atau Mondevarius sendiri. Tim Misteri Inch memutuskan untuk berpisah sejenak mengerjakan keahlian masing-masing. Fred akan menanyai para karyawan satu persatu untuk mencari hal-hal yang mencurigakan. Velma akan menerjemahkan Daemon Ritus. Daphne akan mencari tahu info tentang pemujaan di internet. Dari pengamatan Velma, Daemon Ritus menyimpan petunjuk tentang pelaksanaan ritual rahasia. Sayangnya fokus Velma sedikit teralihkan karena pemuda tampan yang ia temui saat pertunjukan Tuana menghampiri dan mengajaknya mengobrol. Velma jadi bernostalgia pada masa-masa bahagia bersama Misteri Inch sebelum bubar. Dulunya ada dua anjing di dalam tim. Ia bernama Scrappy, anjing kecil yang selalu bertingkah menyebalkan. Lama-lama Scrappy semakin arogan menunjukkan dirinya ingin menjadi pemimpin Misteri Inch. Alhasil tim pun meninggalkan Scrappy. Di tengah nyamannya suasana pesta, semua orang dikejutkan dengan kedatangan monster yang sebelumnya menyerang Scooby di hutan. Monster tersebut membuat orang-orang pingsan dengan nafasnya, termasuk Fred dan juga Velma. Untungnya Daemon Ritus berhasil dibawa Daphne sebelum direbut oleh Tuana. Ia juga lolos dari kejaran monster bersama Shaggy, Mary, dan juga Scooby.
Daphne bertekad tidak akan pulang sebelum menyelamatkan Fred dan juga Velma yang diculik oleh monster. Mary kemudian menelpon penjaga pantai untuk meminta bantuan. Pria bernama Fritz itu menyuruh mereka menemui petugas yang berjaga di dermaga pulau. Setelah telepon ditutup, ia tersenyum menyeringai seolah sudah menduga hal ini akan terjadi. Shaggy, Scooby, Daphne, dan Mary menunggu di dermaga hingga tertidur. Mereka terbangun saat matahari sudah terbit. Dan anehnya, Spooky Hotel yang menjadi lokasi pesta kacau balau tadi malam sudah kembali seperti sedia kala tanpa ada kerusakan. Para pengunjung juga tampak bersenang-senang padahal baru mengalami hal yang menyeramkan tadi malam. Shaggy, Scooby, Daphne, dan Mary berpencar mencari Velma dan juga Fred. Scooby dengan kemampuan melacak yang sangat baik berhasil menemukan keberadaan Fred yang tidak kalah aneh. Fred mengucap kalimat persis dengan kalimat di video pada monitor di dalam kastil. Ia juga tidak mengenali rekan-rekannya itu dan mengajak semua orang mengejar mereka. Fred bersama para pengunjung tampaknya berada di bawah pengaruh sesuatu yang membuat mereka berubah. Sementara itu, Daphne disergap Sarkos yang langsung merampas Daemon Ritus dari tangannya. Shaggy dan Scooby kemudian kabur menggunakan kendaraan yang ada di tempat mereka bersembunyi. Dalam pelariannya, mereka menemukan Mary yang panik dan berkata baru saja melihat mata temannya menjadi aneh. Mereka bertiga terus berkendara hingga tidak sengaja kepala Mary terbentur batang pohon. Wajah Mary sejenak berubah mengerikan dan hal ini dilihat oleh Scooby dengan jelas. Saat mereka tidak lagi dikejar, mereka berhenti di lokasi pertunjukan. Di sana, Scooby langsung memberitahu Shaggy bahwa Mary adalah manusia bertopeng yang tentu saja tidak dipercaya oleh Shaggy. Keduanya berdebat sambil saling serang. Scooby mulai terpojok dan tiba-tiba terjatuh ke dalam sebuah lubang gua. Meski sedang berkelahi, Shaggy tidak bisa meninggalkan Scooby begitu saja. Ia melompat menyusul Scooby, akan tetapi ia malah menemukan panci besar berisi jiwa orang-orang yang diculik. Shaggy lalu melepaskan jiwa satu persatu dimulai dari Velma lalu Fred. Sialnya, jiwa Fred belum bisa kembali karena tubuhnya sedang berada di dalam ruangan berlapis besi. Jiwa Daphne juga berhasil kembali ke tubuhnya dengan bantuan Velma yang sudah lebih dulu sadar. Velma mendapati fakta baru bahwa tubuh monster rentan terhadap sinar matahari dan itulah sebabnya mereka merasuki tubuh manusia untuk berlindung. Tapi seperti biasa, ada saja hal yang tidak berjalan sesuai rencana. Jiwa Fred dan Daphne tertukar. Jiwa yang berada di tubuh Daphne ternyata adalah jiwa Fred yang sempat luntang-lantung sementara jiwa Daphne berada di tubuh Fred. Mereka bertiga kembali berkumpul disusul Shaggy dengan Daemon Ritus di tangannya yang ia temukan di dekat panci jiwa tanpa penjagaan. Begitu artefak kuno tersebut diletakkan, jiwa 4 anggota Mystery Inch bertukar beberapa kali sebelum akhirnya menemukan tubuh mereka masing-masing. Tidak jauh dari lokasi mereka berkumpul, tiba-tiba terdengar ledakan kecil yang disebabkan oleh si pria voodoo, di mana ia sedang melakukan percobaan voodoo untuk menyelamatkan diri dari ritual iblis Dark Apocalypse. Ritual ini juga tertulis pada Daemon Ritus, ritual yang menggunakan jiwa di dalam panci sebagai sumber kekuatan dan pemimpinnya membutuhkan jiwa yang murni untuk menyelesaikan ritual sepenuhnya. Legenda mengatakan sekali ritual diadakan, maka makhluk itu akan menguasai bumi selama 10.000 tahun. Pria voodoo memasang beberapa voodoo di tempatnya tinggal karena ia meyakini voodoo dapat melindunginya dari para monster. Jiwa murni bukan berarti hanya jiwa manusia. Maka bisa jadi jiwa yang dibutuhkan adalah jiwa Scooby dan dalang dibalik semua kejadian ini sudah jelas si pemilik pulau yang mengundang mereka yang bernama Mondevarius. Tepat sesuai dugaan, Scooby sedang dibawa menghadap Mondevarius dengan umpan Scooby Snack. Mondevarius berusaha mencuci otak Scooby dan menanamkan pikiran bahwa ia berbeda dari Shaggy yang tidak mempercayai ucapan Scooby dan ia akan memberi Scooby tugas besar yaitu menjadi persembahan ritual. Sementara itu, di sisi lain, Shaggy, Fred, Velma, dan juga Daphne bersatu menyusun rencana penyelamatan Scooby. Mereka memindahkan tengkorak disco ke celah gua agar nantinya dapat membiaskan cahaya matahari dari luar ke dalam gua lalu memasang katrol pada panci berisi jiwa-jiwa yang diculik.
Bodohnya, Shaggy malah mengaitkan tali katrol ke celananya sendiri, sehingga saat Fred dan Velma meluncur, ia pun terlempar menghantam dinding gua, dan menyebabkan kait katrol yang menahan tubuh Daphne juga terlepas. Sesaat kemudian, orang-orang yang masih kerasukan pun datang bersama Modefarius dan juga Tuana. Mereka mulai melakukan gerakan-gerakan ritual dan tanpa menyadari tim Mystery Inch menyelinap di antara kerumunan. Setelah tari huru-hara selesai, persembahan alias si Scooby dibawa mendekat ke dalam panci. Ia masih belum sadar bahaya yang sedang menunggunya. Shaggy terus membujuk Scooby, tapi tiba-tiba jiwa Scooby diambil Modefarius untuk diserap ke dalam Daemon Ritus bersama puluhan jiwa yang telah diculik. Shaggy langsung menyerang Modefarius tepat sebelum jiwa Scooby terserap. Jiwa Scooby yang terbebas pun berhasil kembali ke tubuhnya. Velma dan Fred mendekati tubuh Modefarius dan mereka mendapati ada batas topeng pada leher pria tersebut, dan ketika dibuka ternyata Modefarius bukanlah manusia. Ia adalah robot yang dijalankan oleh Scrappy, anjing kecil yang dulu dikeluarkan dari Mystery Inch. Karena tadi tubuh Modefarius sempat menyerap beberapa jiwa, tubuh Scrappy berubah menjadi monster besar menyeramkan yang siap melenyapkan Mystery Inch. Di luar gua, Daphne sedang bertarung melawan Zarkos yang mengandalkan kemampuan karate yang ia latih 2 tahun belakangan, hingga akhirnya ia berhasil melempar Zarkos ke dalam lubang ventilasi tepat di atas panci jiwa. Tubuh Zarkos yang berat membuat kayu ventilasi hancur dan ia pun jatuh menimpa panci. Semua jiwa yang berada di dalamnya tumpah beramburan kembali ke tubuh masing-masing. Tetapi pertarungan belum berakhir. Scrappy tidak akan berhenti sebelum Mystery Inch menjadi musnah. Ketika Scrappy yang sedang berapi-api lengah, Shaggy memanfaatkan kesempatan untuk mencabut Daemon Ritus dari dadanya dengan mesin milik Scrappy sendiri. Semua jiwa sudah terbebas seutuhnya. Tidak ada lagi monster yang akan menyerang dan mengambil alih tubuh mereka. Fred pun sangat bangga pada Daphne yang tidak disangka bisa berperan besar dalam misi ini. Keduanya berciuman sementara Shaggy menemukan Modefarius yang asli yang terkurung di bawah tanah. Dan Velma juga bertemu lagi dengan pria tampannya. Modefarius yang asli menceritakan Scrappy datang 2 tahun lalu bersama beberapa orang jahat dan membuat replika robot menyerupai Modefarius. Ia berterima kasih telah diselamatkan dan bisa kembali mengelola Spooky Island dengan tenang. Selain Modefarius, Mary juga menghampirinya untuk berterima kasih. Berkat kasus ini, nama Mystery Inch kembali mencuat setelah hilang selama 2 tahun. Wartawan pun berdatangan seperti biasa, mereka menanyai Fred lebih dulu. Tapi kali ini, Fred tidak lagi mensabotase wawancara. Ia menyerahkan penjelasan pada Velma. Scrappy pun telah diamankan dan Mystery Inch siap untuk misi selanjutnya. Dan film Scooby-Doo selesai. Gimana guys aksi Scooby dan yang lainnya dalam memecahkan masalah? Unpredictable nggak tuh? Silahkan kalian komen di bawah. By the way, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Dan terima kasih banyak juga yang selalu mendukung channel ini. Sampai ketemu lagi di film-film seru selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dadah!